Sekarang kita akan cerita tentang finishing batu. Jadi batu bisa diolah sedemikian rupa. Boleh dibilang terbagi atas karya manusia dengan karya alam. Ayo kita lihat yuk. Jadi batu potong itu pada waktu awal dipotong di mesin di pabrik itu kita namanya rata mesin atau RTM, dimana teksturnya saya kasih lihat ya, sudah rata, tidak terlalu licin juga tidak terlalu kasar. Terus ini biasanya masih ada bekas potongan pisaunya, circular blade-nya ya, gitu. Ini kelihatan di sini. Nah ini kita bisa olah menjadi, kita mau kasarkan apa mau kita licinkan. Misalnya kalau kita mau, oke ini saya lihat nih di sini. Nah, dari batu ini kalau kita mau kasarkan karena untuk kepentingan misal supaya orang jalan nggak licin atau buat kalau dilindasi mobil yang nggak slip. Yang pertama ini flame namanya. Flame itu dibakar yaitu dengan menggunakan gas LPG atau bisa juga gas asetilin dicampur dengan oksigen, kemudian ada mata bakarnya seperti yang buat ngelas itu dengan namanya nozzle ya, dibakar. Permukaannya dia sudah kasar, artinya fungsinya supaya tidak licin, mungkin buat di kamar mandi bisa, buat di carport bisa ya, permukaan kasar. Kalau dirasa perlu, ini misalnya buat di kamar mandi atau di teras di mana orang jalan supaya dia nginjeknya juga tidak terlalu kasar karena ini masih agak kasar tajam-tajam ya. Kita lakukan ini. Jadi setelah dibakar, disikat. Ada alatnya seperti pakai mesin lagi, dengan sikat kayak ada sikat yang khusus ya, kayak ada nilon dan sebagainya, ada kawatnya juga. Ini jadilah efeknya dia tetap kasar tapi sudah smooth. Ya, buat di kaki lebih bersahabat, artinya buat di kaki, kita nggak pakai sendal gitu ya. Nah kemudian kalau mau lebih kasar lagi ada yang namanya ini bass hammer. Asal katanya bass itu kayak semak-semak, hammer tuh dipalu kayak semak-semak. Aslinya awalnya dulu tuh dipalu, diketrekin begitu. Nah inilah namanya bass hammer. Jadi efeknya ini kalau kita lihat kayak kulit jeruk ya. Ini mesinnya juga kayak mesin poles, tapi ke matanya dia kayak boleh dibilang kayak bentuk granat gitu ya, kayak ada kayak nanas duri-durinya gitu. Nah, biasa dalam satu putaran itu ada 3 sampai atau mungkin 4 atau 5 nanas yang tajam itu diputar gitu. Ini namanya bass hammer. Gunanya apa? Ini kalau mau lebih kasar lagi, lebih keset lagi, biasa digunakan. Kalau secara fungsi biasa untuk di carport tapi atau area ram jalannya mobil yang tanjakan atau turunannya ekstrim, sehingga kalau pakai ini mobil nggak slip, biarpun ada air dia masih tetap mencengkram roda. Cuman efek lemahnya kalau buat mobil lama-lama karena ini terlalu kasar, bannya cepat habis ya, makanya hanya dipakai biasa untuk di daerah ram yang naik atau turun gitu, yang ekstrim. Kalau mau dipakai buat di lantai tempat lain juga boleh, mau di dinding juga boleh, tapi kalau di lantai mungkin nanti kalau supaya dia nggak terlalu tajam, sekali lagi ini namanya di bass hammer, di plus di brush lagi. Jadi sama efeknya seperti ini, begitu di flame, di brush lagi. Ini begitu bass hammer, di brush lagi, sehingga lebih friendly dibuat di kaki, di tangan, di elus. Ini enak halus ya, efeknya dapat. Buat estetika, buat dinding, oke banget, keren tuh kalau pasang gini ya. Ini buat dinding is oke, no problem. Buat di lantai, di dinding bisa dipakai. Nah sekarang kalau kita mau dari batu yang rata mesin tadi, kita mau lebih halus, lebih licin, supaya kelihatan shiny-nya, lebih glamor. Pertama prosesnya namanya hone. Hone itu kayak proses untuk memolis tapi tidak sampai 100%. Bisa jadi cuma 30%, 40%, 50%, tergantung seleranya. Kita lihat. Dia sudah lebih licin daripada rata mesin, udah enak dirata dan tidak terlalu shiny. Ya, buat di lantai boleh, buat di dinding boleh. Kalau buat di lantai masih oke, di teras.
Di kamar mandi juga masih oke, cuma tetap harus hati-hati soalnya kalau kena air tetap emang lebih licin. Disarankan kalau buat di kamar mandi lebih baik pakai yang flame. Mau flame-nya di brush lebih bagus, mau pakai bushammer di brush juga lebih oke lagi. Kemudian proses berikutnya yang namanya polish atau dipoles mengkilap. Ini prosesnya sebenarnya sama dengan ini, cuman ini setengah jalan, ini diteruskan sampai maksimum 100%. Nah ini lihat shiny itu ya. Sebenarnya ini 4 jenis batu ini dari jenis batu yang sama, cuman kenapa kok warnanya jadi beda-beda? Nah ini teman-teman perlu perhatikan. Coba saya balik lagi, ini rata mesin, ini warnanya dasarnya cenderung batu, walaupun warnanya abu tua dasarnya atau ke hijau atau hitam, begitu di rata mesin memang kelihatan kayak putih kebulian karena bekas apa ya, kepotong kayak luka gitu ya. Begitu dibakar dia akan warnanya lebih tua perbandingan dengan ini. Begitu di bushammer walaupun lebih tua tapi malah jadi lebih putih-putih karena tadi sekali lagi batu dilukai ya. Kalau di horn warnanya mulai muncul, mulai timbul warnanya, yaitu warna hornnya itu keluar kelihatan itu. Jadi warnanya itu kayak lebih tua. Nah kalau dipoles lebih gelap lagi akan jadilah lebih gelap lagi warnanya, muncul semua tadinya efek yang artinya kalau ada trotol-trotolnya ini kalau dibakar mungkin nggak terlalu kelihatan, di bushammer pasti nggak kelihatan, mungkin bihon mulai muncul loh titik-titiknya. Begitu dipolis muncul lagi semua. Jadi jangan kaget ya, kok batu waktu di flame kok kelihatan cantik, begitu dipolis kok kelihatan totol-totol. Ya karena memang sebenarnya setiap batu jarang sekali ada yang tanpa totol, pasti walaupun sedikit ada. Nah ini contohnya ya. Contoh juga kalau misalnya yang tadi ini flame, begitu flame di brush warnanya sedikit lebih gelap ya. Bushammer begitu di brush warnanya lebih gelap. Nah dari fungsi tadi kita sampaikan, untuk fungsi ini lebih baik disarankan kita pakai di area indoor aja, di dalam, jadi kelihatan shiny, glamornya kelihatan bagus. Karena kalau dipakai di luar kurang cocok apa? Pertama, kalau pas lagi basah atau kehujanan dia licin, hati-hati ya, hati-hati banget, ini licin ini. Biasa kadang orang-orang mau glamor kasih di teras boleh, tapi hati-hati karena ini licin. Kadang-kadang kalau nggak pas tuh, pas lagi hujan bisa orang kepleset takutnya. Juga ini kalau di dinding is oke, nggak masalah ya. Kalau di dinding semua is oke, tapi kalau di lantai ini disarankan untuk area indoor saja. Juga jangan pakai terutama di topping kolam renang karena licin, karena di situ benar-benar takut orang kepleset, apalagi anak kecil atau orang tua ya. Kemudian kalau batu-batu ini ya, secara estetika kalau kita lihat gini, begitu kita acak aja. Nah ini range warnanya kan jadi unik. Makanya kadang dalam teknik pemasangan bisa jadi, terutama para desainer yang paling suka nih, saya mau semua nih pak, posisi ini tinggal berapa persentasinya, ini berapa persen, atau dibagi secara merata, karena dapat efek yang unik kalau kita pasang. Coba deh secara random. Nah kan seperti ini, misalnya ininya saya mau kurangi dikit, boleh-boleh saja, banyakin yang mana misalnya, banyakin yang ini dan sebagainya. Ini adalah secara estetika ya. Baik, ini saya pikirkan. Sekarang kita bicara batu yang lebih rough lagi, lebih kasar, tapi masih masuk wilayah karya manusia, yaitu ini namanya diketrek. Ini sama, ini juga diketrek ya. Diketrek ini artinya secara prinsip batu kelihatannya kan kasar nih, tapi ini sebenarnya diketrek. Jadi waktu membuat, dibuat dulu kotakan tadinya rata begini ya. Kemudian yang satu sisi, yang sini tadi dengan pahat yang agak lebar, cetok, 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 cetok. Itu kalau mau secara manual. Tapi secara mesin juga sekarang sudah ada sistem mesin yang tok 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 gitu, bisa. Nah jadinya kalau dipahat tuh seperti ini tuh ya, tadi cetok, 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 cetok. Nah dibalik sama dia, pahat lagi yang sisi sini, cetok, 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 cetok. Jadi walaupun dia teksturnya kasar, tapi kalau nanti masih terbaca di titik tengah ini pasti ada satu yang boleh dibilang kesamaan. Sehingga ini kalau dipasang, kalau istilah saya mungkin jadi kayak kulit buaya. Ini juga berlaku sama.
pahat ya, cetot 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 cetot, kemudian dibalik, cetot cetot cetot. Jadi pasti di sini ya ada titik tengahnya. Kalau satu mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dipasang berjejer banyak nanti akan kelihatan. Artinya ini ya kayak ada titik garis tengahnya. Nah, kita sekarang masuk ke karya alam. Kalau karya alam ini kita lihat, satu lagi ya, ini adalah juga karya manusia. Ini batunya seperti ini ya, tadinya dipotong cutting size dulu. Ini namanya batu itu di split, dibelah. Jadi ya dengan mesinnya ibarat ini ada meja ditaruh di sini, tengah sini ada bolongan karena untuk naruh pisau yang di bawah, dia akan jaga di sini. Ya. Kemudian di sini ada pisaunya lagi di atas, besi plat, ujungnya agak lancip, dengan sistem hidrolik, ditekan tenaganya dengan hidrolik. Jadi bawah sama atas jepit, ditekan, tak. Yang terjadi adalah, nah, ini juga pecahan split. Splitnya alami, tapi masih sentuhan manusia. Lihat ya, sekali lagi teman-teman. Begitu ini kita ada mesinnya, begini, tak. Nah, ini benar-benar book map nih. Jadi kalau besar batunya, ini nanti ketemu urat di sini dengan di sini seperti book map ya. Nah, ini dengan ini sama-sama kasar, tapi bedanya ini pecahannya namanya split, terbelah secara bukan dengan sentuhan gecokannya, walaupun di awal belahnya masih dengan karya manusia, tapi pecahannya alami, peletak seperti di alam. Seperti di alam apa? Nah, ini dia sekarang saya menyampaikan. Ini pecahan split. Waduh, alami aslinya seperti ini. Nah, ya, lihat teksturnya. Ya, ini saya namakan istilahnya rock face ya, artinya wow, wajahnya bebatuan seperti karang gitu. Ini juga, ini dibentuknya apa? Kita potong, cot, 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 cot. Nah, jadilah seperti ini. Jadi bisa dipasang aneka untuk aneka pasangan. Permukaannya ini terbelahnya secara alami di alam. Kenapa membelah alami? Biasa karena memang ada crack alami peletak, atau waktu penambang lagi mahat sebenarnya mau nyari batu bongkahan buat dipotong, dibelah dengan pahat tuh. Prinsipnya sama seperti ini. Beda dengan ini. Kalau ini memang manusia membentuk dari rata. Artinya tadinya begini rata, untuk dapatkan efek seperti ini dipahat di sini. Tuk 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 tuk. Balik lagi, tuk tuk tuk. Jadilah seperti ini. Memang sepintas hampir sama dengan pecahan alami, tapi tetap terbaca bahwa ini ada satu unsur kesamaan. Kalau dimana kalau ini ya memang naturalnya pecahan alami, suka-suka dia. Nah, satu lagi, batu-batu yang kecil-kecil panjang ini sering dinamakan cladding. Jadi kalau masangnya biasanya berdiri, bisa begini secara random ya, atau mau pakai ada unsur ini secara acak nanti kecil lagi. Ini namanya cladding istilahnya. Jadi pasangan batu buat di dinding, ukurannya kecil, tipis-tipis. Ada satu lagi dari yang ini, kalau kita mau bikin cladding bisa aja, mau lebih tipis bisa, nah dipotong kecil-kecil, sut, jadilah seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini bedanya apa dengan yang split tadi? Ini kebetulan batunya jenisnya yang ini lava stone, batu candi. Nah, lihat, perhatikan, kalau yang pecahannya tadi dari mesin, ya, ini ya, itu letak. Garis tonjolannya walaupun ada tekstur, tapi cenderung hampir rata. Tapi kalau yang kulit alam asli, ini yang dari sini seperti ini kan udah nonjol-nonjol, nggak keruan-keruan, ya. Nah, ini kalau dipotong kecil-kecil dirajang kan jadi seperti ini nih, batunya nih. Dress. Efeknya lebih kuat, maju mundurnya secara natural, mau dibolak-balik.
Kalau yang masang batu cladding ini memang perlu orang yang punya apa ya, rasa, taste. Jadi dia waktu masang itu misalnya di sini, ini belum tentu dia ke sini, dia cari dulu mungkin yang enak mana ke sini. Kalau dia masangnya rata begini, tapi kalau masangnya begini lebih seru lagi, dia bisa tentukan titiknya. Ini tonjolannya ini kayak enak pas di sini nih, tuh pas nih. Tinggal cari satu lagi. Nah, ini efek maju mundur lebih kuat dibanding yang ini. Oke. Kemudian ada lagi tekstur finishing, yaitu namanya bush hammer dengan satu lagi cobblestone. Ini dia. Ini sama. Ini karya manusia dulu ya. Jadi caranya ini bush hammer, bush hammer. Ini namanya tumblestone. Tumblestone itu batu dipotong dulu 10-10. Terus untuk menimbulkan efek kelihatan batu itu jadi tua, old style, lama, seperti di sana di Eropa. Kadang-kadang ada batu-batu tumblestone itu. Nah dia dimasukin ke semacam mesin molen gitu, masukin, dikasih air, bisa alat bantunya air, bisa juga pasir, digiling, dikocok, duduk gitu ya, selama kira-kira bisa 1 jam, bisa 2 jam, tergantung dari kekerasan batu dan efek yang mau diingat. Sehingga begitu keluar dari yang tadi permukaannya ini kan sebenarnya 10-10 tadi rata nih, ini begitu ditambel, nah sesuai dengan karakter batu, kadang di permukaannya ada yang sampai gumpil, bolong, tapi yang jelas ujungnya nih kelihatan udah old style, udah tua, ratusan tahun ya, kebayang ya. Jadi permukaannya gini. Ini kalau dipasang nih, tuh, terus dikasih nut, wah cakep ini. Tuh, kelihatan ya bahwa ini ada kayak sudutannya ini kayak udah gumpil seperti termakan usia. Nah, ini namanya tumblestone. Nah, ini juga batu termasuk yang batu yang kuno ya, dari zaman dulu. Mungkin dari zaman Romawi atau mungkin dari zaman-zaman sebelumnya waktu kita sebagai manusia masih teknologi sederhana. Batu diketrek saja, yang penting perlu ketebalan yang cukup kuat untuk perkerasan jalan raya atau jalan yang menghubungi antar negara, antar kekuasaan dari kerajaan seperti bisa jadi Romawi atau mungkin dari Sumeria dan sebagainya. Mereka pakai batu-batu keras, biasanya sih andesit ya. Mungkin dibentuk kotak seadanya aja, karena masih mahatnya pakai secara alami. Jadi bentuknya mungkin kalau di sini dipakai 10x10, tapi jadinya pun belum tentu 10x10. Bisa jadi di sini 9,5, ke sininya 10, mungkin sininya 10,5. Nah, batu ukurannya kok nggak presisi, nggak apa-apa, karena nanti kalau pas dipasang memang antar batu ke batu itu ada nutnya sekitar, idealnya sih sekitar 1,5 cm. Nah, yang penting garisnya lurus saja. Ini namanya cobblestone. Biasa terbuat dari batu keras seperti andesit atau basal atau mungkin dari granit, tergantung dari sumber daya terdekat. Ini namanya cobblestone. Biasanya memang untuk perkerasan di jalan-jalan yang sering dilalui mobil, apalagi mobil yang berat. Tapi sekarang untuk rumah-rumah modern karena efeknya unik, jadi tetap dipakai. Cuman mungkin kalau nanti buat jalan kaki, terutama ibu-ibu yang pakai sepatu hak tinggi, agak harus hati-hati di sini. Cuman enaknya kalau pas di jalan pakai mobil, itu kita dapat sen kayak berjalan di pegunungan, di desa-desa gitu, kayak ya. Bagi yang suka, kalau yang suka, kok begini jalannya. Nah, teman-teman, jadi inilah sekilas tentang finishing batu. Jadi kita udah mulai tahu karakternya, jadi untuk pemakaian untuk apa ya. Jadi prinsipnya semua batu atau semua finishing ini baik, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita, baik secara fungsi maupun secara estetika. Oke?